Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Lebih semangat lagi dong sore hari ini yang diberkati dan sungguh dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Sepanjang minggu ini kita sungguh diberkati oleh Tuhan lewat berkat, anugerah, bahkan perlindungan daripada Tuhan, kesehatan daripada Dia. Mari saat ini kita mau menaikkan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari yang sama-sama rindu datang dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita mulai ibadah kita di dalam doa. Mari sama-sama satukan hati. Kita berdoa mulai ibadah kita. Oh, Engkau baik Tuhan bagi setiap kami. Sungguh teramat baik. Dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, yang kami perlukan, Tuhan sediakan. Bahkan apa yang mata kami tidak pernah lihat, yang telinga kami tidak pernah dengar, dan yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan terlebih dulu menyediakan bagi setiap kami. Itulah menjadi alasan kami Tuhan saat ini untuk datang bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan satukan hati kami. Satu tujuan kami untuk menyenangkan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau melayakkan segenap kehidupan kami saat ini. Kami membawa segenap hati kami, sungguh-sungguh mau menyenangkan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya ke dalam kuasa-Mu. Engkau Allah yang Maha Hadir ada di tempat ini, mencurahkan berkat dan mengurapi setiap kami. Kami sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bernyanyi dengan segenap hati, naikkan syukur kita bagi Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi bersama nyatakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah syukur kita hadapan Tuhan saat ini. Katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat hatimu, nyatakan, ku naikkan syukur padamu, dan kami sembah sujud
kepadamu dan di hadapanmu ya Bapa. Kemuliaan-Mu ku tinggikan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan dan nyatakan sama-sama. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu dan nyatakan kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari engkau yang bersyukur dengan segala hati, segala puji syukur bagi-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak semua kita, mari mau sama-sama mengarahkan hati kita, fokus kita tertuju kepada Tuhan. Kalau kita ada saat ini boleh duduk di tempat ini, di ruangan ini, semua berkat anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, semua karena Tuhan. Mari kita mau bersyukur sungguh-sungguh saat ini dan nyatakan segala puji, segala syukur hanya bagi Dia. Angkat suaramu, nyanyikan. Segala puji syukur bagi-Mu, jemaat Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi katakan, segala puji kami tinggikan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala. Mari bagi berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita naikkan segala puji syukur bagi Tuhan yang terbaik. Kita mau meninggikan nama-Nya hari ini sampai selama-lamanya. Hanya bagi-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita sama-sama. Katakan segala puji, amin, ku tinggikan
oh namamu. Mari kita ambil waktu kita menyembah Tuhan sama-sama. Tanpa terkecuali setiap kita yang hadir di tempat ini, kita mau menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Ya Yesus, terpujilah Kau, oh terpuji namamu. Kami datang menghadap-Mu, kami datang memuliakan-Mu, Yesus, oh Tuhan. Yesus, mari kita membawa hati kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur, oh bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu dan bagi-Mu Yesus. Oh Tuhan, berkatakan kata-kata yang memuliakan Dia. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami saat ini. Kami sungguh rindu menyembah-Mu, datang lebih lagi dekat dengan Engkau. Sebab kebaikan-Mu sungguh kami rasakan sampai dengan saat ini. Mari katakan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Tuhan, bekerjalah atas setiap kami. Mungkin kami datang dengan beban yang begitu berat, hari-hari yang begitu sulit. Tapi kami percaya ketika kami bersyukur, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan membuka jalan bagi setiap kami. Tuhan menolong setiap kami ya Tuhan. Mari bersyukur. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini kita pergunakan waktu yang ada menyatakan Tuhan Yesus baik. Boleh saya undang setiap kita untuk membuka kedua tangan kita, dan kita lebih lagi mau menyanyikan pujian bagi Tuhan, kebaikan Tuhan kita. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness. Engkau yang sungguh cinta Tuhan, angkat suaramu, katakan sama-sama. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
goodness. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan jemaat Tuhan. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been so good. All my life, every breath, I will sing of the goodness of my life. All my life. Come on, church, nyanyikan pujian ini. With every breath, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, lebih lagi sama-sama katakan. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I give you everything. Your goodness is running out. Your goodness is running out. Yes, Lord, we believe. We believe in you. 'Cause your goodness. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Mari buka kedua tangan kita dan nyatakan sama-sama. All my life you have been faithful. Yes, Lord. Yes, Lord. All my life you have been so good. Yes. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful, Lord. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab kebaikan-Mu sungguh nyata dan melimpah-limpah atas setiap kami. Kami terima Tuhan kemenangan dari-Mu. Yang percaya dan bersyukur katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan sama-sama yang bersyukur. Sudah siap bersuka cita bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan katakan amin. Mana semangatnya, katakan amin. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Allah kita sama-sama.
Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Engkau yang sungguh bersyukur atas kebaikannya. Sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari bersorak bagi Tuhan jemaat MCC semuanya. Soraklah, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sama-sama segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan haleluya. Jemaat Tuhan semuanya katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lebih lagi semuanya soraklah bagi Tuhan. Soraklah, hey, soraklah, haleluya. Angkat suaramu nyatakan haleluya. Bersorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yes. Percaya Tuhan Yesus kita baik, amin ya. Kalau yang percaya kasih salam sambil senyum, katakan dengan negari Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru dapat bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Nyanyikan Dia baik, Tuhan Yesus baik, yeah. sungguh amat baik, Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang baik dan nyanyikan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru dapat bagiku. Yang percaya hari berganti hari, kita nikmati kasih Tuhan, kebaikannya. Tetap kulihat kasih-Mu, Tak pernah berakhir. Boleh angkat kedua jempol, kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik.
sama-sama bagi Tuhan Allah kita. Jemaat MCC, sungguh percaya Tuhan Yesus baik. Sungguh percaya Dia sungguh baik. Mari sama-sama katakan yuk. Oh Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Sekali lagi. Oh Yesus baik, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Lagi, Dia sungguh baik. Semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Kami nyatakan Tuhan, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya, untuk selama, sampai selamanya, sampai selama. Sekali lagi katakan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji namanya. Haleluya. Kalau boleh saya bertanya saat sore hari ini, kita yang menyatakan Tuhan Yesus baik, terus saya tanya, dengan apa kita balas kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya gampang. Dengan kita memberi hidup kita, bahkan ketika kita saat ini beribadah, kita bawa segenap hati kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya dari awal pujian tadi, ketika syukur kita naikkan, engkau yang sedang mengalami masa sulit, Tuhan akan bukakan jalan. Engkau yang sedang mengalami sakit penyakit, engkau bersyukur, Tuhan akan sembuhkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kuasa Tuhan tak terbatas bagi setiap kita. Mari buka segenap hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan bawa lebih lagi hidup kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
selamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang setia. Engkau sumber pengharapan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Mari jemaat Tuhan, nyatakan sama-sama, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Angkat suaramu, angkat hatimu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari dengan segenap hati lebih sungguh katakan, dengan apa kan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan segala kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Cepat katakan, dengan apa segala. Kami gak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hati hanya puji, hanya sembah. Ku bersyukur kepadamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Sama-sama sekali katakan, apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku
baik Tuhan, rahmat-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembah-Mu. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan? Engkau terlalu baik, kami tidak bisa membalas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kami. Tapi ini pujian dan penyembahan kami, yang kami tahu tidak sebanding dengan kebaikan-Mu. Tapi kami mau berikan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami datang mengucap syukur. Kami datang berterima kasih atas waktu, atas kesehatan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami masing-masing di tempat ini. Oleh karena itu malam hari ajar kami untuk mengucap syukur. Ajar kami untuk berterima kasih. Ajar kami untuk tidak melihat hari ini, tetapi melihat hari-hari kami ke depan, di mana Tuhan Engkau sudah ada di sana untuk siap memberkati setiap kami, memberikan kami kekuatan. Dan kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati bagi setiap kami. Setiap kami yang menyiapkan tanah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, diberkati lewat firman-Mu, bahkan ditegur lewat firman-Mu. Kami mau Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang hidup dengan kekudusan, yang hidup dengan kebenaran. Tuhan memberkati setiap kami. Aku berdoa bagi setiap tanah hati yang siap mendengarkan firman-Mu. Biar benih yang terbaik Tuhan taruh di tanah hati tersebut. Sehingga setiap umat-Mu yang datang, ketika mereka pulang, mereka mendapatkan berkat yang dahsyat daripada Tuhan. Mereka mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Malam hari ini bukan besok, tetapi saat ini jawaban yang mereka butuhkan, Tuhan jawab lewat ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan Tuhan. Pastikan apa yang keluar dari mulut lidah ini adalah firman yang murni daripada Engkau sendiri. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah diberkati bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Anda boleh tos kanan kirimu, Anda boleh salam kanan kiri, katakan apa kabar? Iya. Saya nggak dengar tuh kata-kata apa kabarnya tuh. Bilang kanan kiri apa kabar? Jangan lihat saya, lihat kanan kirimu. Apa kabar gitu ya. Puji Tuhan. Siapa tahu sebelah Anda sedang lagi termenung, sementara ngelamun, banyak tantangan, banyak cicilan, ya kan? Nah, terus waktu Anda bilang ini, apa kabar gitu. Nah, ada semangat yang Anda transferkan untuk sebelah Anda. Amin. Anda semua diberkati Tuhan. Kenapa ini semuanya pada diem aja? Diberkati Tuhan semua. Yang siap terima firman bilang wow. Oke. Sekali lagi yang siap terima firman bilang wow. Nah, gitu ya. Ada yang wow. Ada yang wow gitu ya. Puji Tuhan. Nah, semuanya bersemangat pada malam hari ini. Ayo kita terima firman Tuhan. Saya juga mau terima firman Tuhan. Cuma Anda yang mau diberkati, saya juga mau diberkati. Ya, kita buka sama-sama Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ya, sebentar. Saya buka juga supaya lebih leluasa. Yohanes 5 ayat yang pertama. Ya. Sama-sama ya, kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Apa judulnya Bapak Saudara? Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4.
Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Kita tidak tahu berapa waktunya, setiap mungkin berapa hari atau berapa minggu atau sebulan satu kali malaikat itu datang dan menggoyang-goyang air yang ada di sumur kolam Bethesda. Nggak ada yang tahu, tetapi kalau dari firman Tuhan yang saya baca sewaktu-waktu. Jadi artinya nggak bisa diprediksi. Ya, bisa mungkin seminggu 2 kali atau mungkin 1 bulan 1 kali. Mirisnya adalah hanya 1 orang yang pertama kali nyemplung di sana, dia sembuh dari apapun penyakitnya. Anda perhatikan baik betapa luar biasa perlombaan pada saat itu. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah berapa? 38 tahun lamanya sakit. Ayat yang keenam, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, Pak, Bu, perhatikan baik firman Tuhan ayat yang ke-6, sebelum kita masuk pada inti dari firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena apa? Dan karena apa? Ia tahu. Coba bilang sama kanan kirimu, ia tahu, bilang. Tuhan tahu kok. Tuhan tidak bikin wawancara, Pak udah berapa lama sakit? 38 tahun. Gimana rasanya? Tidak ada. Tapi firman Tuhan cuma tulis ia tahu. Waktu Yesus melihat dan ia tahu, maka tergeraklah hati Yesus. Tuhan buat mujizat yang dahsyat buat orang tersebut. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, apa? Maukah engkau sembuh? Katanya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya jelaslah, karena katanya, siapapun yang terdahulu masuk ke kolam tersebut, maka dia orang yang pertama sembuh dan yang selanjutnya tunggu giliran lagi pada nantinya. Nah, sedangkan penyakitnya adalah apa? Lumpuh. Bagaimana mungkin satu syarat yang utama untuk masuk dalam kolam tersebut dia dapat penuhi, sedangkan kelemahannya, sakitnya dia adalah sesuatu yang membuat dia nggak bisa masuk pertama kali di sana. Kalau orang buta masih bisa dituntun, Pak, lurus, masih bilang gitu ya. Tapi ini lumpuh, bagaimana? Harus diangkat lalu dilemparkan mungkin ke sana. Tapi perhatikan baik, ayat yang ke-8 firman Tuhan bilang begini. Kata Yesus kepadanya, apa Bapak Ibu Saudara? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Perhatikan baik, ada banyak orang-orang yang berdoa. Saya pelayanan ke beberapa tempat, selesai ibadah, kalau mungkin itu persekutuan doa, lalu pulangnya orang tuh datang sama saya. Pak, doain saya. Satu waktu saya pernah didatangi sama seorang bapak-bapak. Lalu dia bilang begini sama saya, Pak, doain keluarga anak saya pulih. Oh iya Pak, saya bilang. Sayanya santai, dianya yang tegang. Lalu saya bilang, iya Pak, belum selesai saya bilang, iya Pak. Dia bilang, iya Pak, keluarga anak saya itu kacau Pak, berantakan. Dia bilang gitu. Saya bilang, iya Pak. Lalu dia bilang gini, Bapak tahu nggak apa yang terjadi? Saya lama-lama ngerasa kayak dimarahin sama Bapak ini loh. Lalu dia bilang, Bapak tahu nggak apa yang terjadi? Saya bilang, nggak tahu Pak. Saya bilang, saya kan nggak kenal Bapak. Lalu dia bilang, anak saya Pak pisah sama suaminya. Anak saya selingkuh sama orang lain. Dan sekarang suaminya sama anak-anaknya ditinggal Pak. Dia bilang begitu sama saya. Lalu saya bilang, terus apa yang Bapak mau dari saya? Lalu dia bilang, ya doakan supaya anak saya dipulihkan. Saya bilang gini, nah Bapak dari tadi marah-marah sama saya. Saya mau doain udah ketakutan duluan, saya bilang gitu. Lalu dia bilang, maaf Pak. Ya akhirnya saya berdoa lah buat dia. Dalam satu kesempatan, tahu-tahu ada seorang, apa saya ngomong? Ya seorang manusia datang sama saya. Saya belum mau ngomong. Lalu sudah bilang gini, Pak, doain Pak, saya pulih. Anda bisa bayangin maksud saya. Lalu saya bilang gini, hah? Iya, saya bingung kan, mau panggilnya. Saya panggil ibu, salah dosa. Saya panggil bapak, dilempari batu saya bisa-bisa, ya kan? Lalu saya bilang gini, mau pulih gimana? Ya biar normal Pak. Dia tahu ternyata apa namanya nggak normal gitu ya. Jadi saya bilang, ya mau saya doain sekarang? Iya Pak katanya. Lalu saya doakan dia. Satu waktu juga ada seorang nenek
Dia datang sama saya. Dia bilang begini, Pak, doain cucu saya. Katanya, iya. Kenapa, Bu? Ya cucu saya, supaya cucu saya itu nanti punya masa depan yang baik. Oh ya, saya bilang, saya doakan. Lalu dia bilang, doakan juga supaya papa mamanya pulih. Lalu saya bilang, iya, saya doakan. Ada banyak orang minta dipulihkan. Ya. Ada seorang datang sama pendeta. Dia bilang, Pak, doain anak saya. Oh iya, Pak Pendeta. Kenapa? Supaya anak saya nanti punya jodoh yang terbaik. Oke, puji Tuhan. Sekarang anaknya mana? Lagi sama susternya. Iya. Memang ini masih setengah-setengah ngantuk memang. Doain minta dapat jodoh. Sekarang ditanya anaknya mana, lagi sama susternya. Ya anaknya masih balita, Bapak Ibu Saudara. Lah baru ketawa sekarang. Ya. Yesus. Saya itu kalau lihat orang tuh aneh-aneh kadang-kadang. Tapi banyak orang-orang yang datang. Mereka bilang, doain supaya saya dipulihkan. Kadang-kadang saya tidak tahu mau dipulihkannya apa. Ada orang yang lagi, Pak, doain saya. Kenapa? Biar saya dipulihkan. Pulihkan atas apa? Pokoknya dipulihkan, Pak. Ya udah terserah kamu. Saya bilang, akhirnya saya doakan. Ya sudah, yang penting maunya dipulihkan. Seberapa banyak Anda tempat ini yang mau dipulihkan? Amen. Kalau malam hari ini jadi jawaban doa buat Anda, harus semakin setia sama Tuhan ya. Saya berdoa Tuhan memulihkan kehidupan Anda. Kadang-kadang berkat itu Anda tidak dapat waktu firman Tuhan. Tetapi seringkali berkat itu Anda datang justru sebelum Anda duduk, waktu Anda duduk sebelum ibadah itu dimulai. Orang itu disentuh Tuhan itu beda-beda Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang belum ibadah dia udah disentuh, dia udah dijawab doanya sama Tuhan. Ada sementara puji-pujian. Makanya syarat ibadah itu sebenarnya yang pertama adalah Anda ikut ibadah itu utuh. Jadi dari mulai pertengahan hingga akhir. Kenapa? Saya suka kalau lihat orang tuh sebelum ibadah dia udah datang, dia udah duduk, dia baca Alkitab, lalu dia nikmati pujian yang disiapkan dan saya senang lihat orang yang seperti itu. Saya berdoa supaya jemaat Betani MCC Anda bisa datang lebih cepat lagi dan Anda mempersiapkan diri Anda duduk di tempat Anda, mempersiapkan. Siapa tahu Tuhan menjamamu jauh sebelum ibadah ini dimulai. Amin. Aminnya nggak ada. Bukan urusan Bapak saya datang jam berapa. Ya udah. Oke, nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik. Seseorang yang ada di kolam Bethesda, dia juga adalah seorang pria yang ingin dipulihkan. Dia bilang dia ketemu sama Tuhan Yesus. Firman Tuhan menulis bahwa sudah 38 tahun dia sakit. Dia menanti sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam hidupnya. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena syarat untuk masuk di kolam itu adalah bisa berjalan. Tetapi satu-satunya sakitnya dia selama 38 tahun adalah lumpuh, kelemahan di kakinya. Mana mungkin dia bisa lebih cepat daripada orang-orang lain. Tetapi perhatikan baik, tidak ada yang kebetulan ketika firman Tuhan menulis sebuah kisah. Bapak Ibu Saudara Anda harus tahu ini bukan perumpamaan. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Orang ini pun juga menginginkan untuk dipulihkan. Seperti orang-orang yang banyak meminta untuk didoakan supaya dia dipulihkan. Malam hari saya berdoa, Anda dipulihkan oleh Tuhan. Tapi perhatikan baik, poin yang pertama, bagaimana kita dipulihkan oleh Tuhan. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Orang itu rindu ya, dipulihkan ya. Atau ada di sini yang gak rindu dipulihkan? Bulan lalu Tuhan izinkan saya masuk rumah sakit. Ya, tanggal 25 Maret waktu itu. Baru jam 1 pagi saya masuk rumah sakit, jam 9 pagi saya udah bilang istri saya, ayo pulang hari ini yuk, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya pingin cepat pulang, saya pingin, ya sudahlah aku gak sakit kok. Aku mau cepat pulang saja. Ayo pulang, kata istri saya, gak bisa, belum boleh. Setiap waktu, siangnya dikit jam 1 saya bilang, pulang yuk, saya bilang hari ini pulang yuk. Sorenya lagi pulang yuk, gak terasa udah 3 hari ternyata di rumah sakit. Akhirnya ketika dokter bilang, Pak boleh pulang Pak. Saya bilang, puji Tuhan. Saya bilang, kenapa? Karena saya merindukan pemulihan. Sama, saya juga manusia. Saya juga rindu pemulihan. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan? Yohanes 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Ayo, bantu saya baca sama-sama. Gak usah tegang wajahnya, coba lihat kanan kiri, lalu kasih senyum yang paling merekah, coba. Wih, semuanya lihat ke saya. Agak merinding juga saya ya.
Coba salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara, bilang kamu diberkati, bilang gitu. Iya ya, ayo, santai sedikit ya. Nah, ini bukan seminar kok ya. Kita ngobrol aja sambil kita dengerin firman Tuhan. Saya juga mau diberkati. Jadi santai aja kita. Firman Tuhan bilang gini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya. Apa pertanyaan Yesus? Maukah engkau sembuh? Tadi sesi 1 atau sesi 2, saya bilang begini, dia tidak mencari yang bisa. Karena ada banyak orang-orang yang bisa, tetapi mereka tidak dapat dipercayakan. Saya bilang gini tadi sesi 2, betul ya? Saya bilang gini, Tuhan percaya sama kita, tapi tak semua kita dapat dipercayakan. Saya bilang gitu. Gak semua kita dapat dipercayakan. Tuhan percaya sama kita. Siapa di sini semua yang mau tabungannya punya 10 M lah, taruhlah. Boleh angkat tangan? Hah? Wih, hebat loh, gak matre ini Jemaat Betani MCC ya. Sampai saya udah bilang 10 M, Anda tetap gini loh. Pak, uang saya lebih dari itu. Gak usah ngomongin 10 M Pak, gitu ya. Siapalah di sini mau diberkati Tuhan lah. Saya angkat tangan lah, yang mau lah. Saya perhatikan, Bapak Ibu Saudara Anda dengarkan baik. Bahwa Tuhan percaya kepada Anda semua. Anda bisa kaya. Anda bisa dipulihkan, Anda bisa diberkati. Bilang amin dong. Tapi tak semua orang Kristen, tak semua anak-anak Tuhan, itu mampu dan punya kapasitas untuk bisa dipercayakan sesuatu oleh Tuhan. Buktinya apa? Ada banyak orang-orang yang bilang, Pak doain saya. Pak doain saya punya proyek. Kalau nanti proyek saya goal, saya mau lebih setia sama Tuhan. Tetapi pada akhirnya ketika proyeknya goal, yang pertama kali dia lakukan adalah beli tiket pergi ke Italia. Setelah itu ditelepon sama gembala, halo di mana? Yang angkat tantenya. Telepon yang Anda tuju terbuat dari batu. Yang angkat tantenya. Iya kan? Seringkali kan seperti itu. Jadi tidak semua dapat dipercayakan. Enggak semua, saya bilang sama pengerja saya percaya sama kamu. Tetapi belum tentu ketika saya berikan sesuatu sama kamu bisa dipercayakan. Yang satu saya kasih kendaraan sepeda motor. Yang satu saya kasih kendaraan sepeda motor. 2 minggu kemudian, yang satu tahu-tahu bilang sama saya, Pak, depannya mau spionnya lepas. Saya bilang, kayak gimana kau pakai itu? Kok bisa spionnya sampai lepas? Kamu pakai buat wrestling dah. Kamu pakai buat gulat. Saya bilang. Enggak sampai, akhirnya saya ganti. Enggak sampai berapa lama. Temannya yang satu, 3-4 minggu kemudian dia bilang gini, Pak, itu lampu remnya belakang lepas. Saya lihat motornya, iya Bapak Saudara, itu lampu udah copot semua. Yang lucunya, saya bilang gini, terus mana lampu remnya? Ada di sana Pak, dia buang. Saya bilang, ya kamu ambil, siapa tahu kalau beli kita bisa cocokkan. Atau mungkin dia bisa dipasang ulang, saya bilang begitu. Anda perhatikan baik, saya percaya sama mereka, tapi tak setiap orang dapat dipercayakan. Saya berdoa Jemaat Betani MCC, Anda dapat dipercayakan. Tuhan percaya kepada Anda. Tuhan percaya Anda terlalu bisa menerima 10 miliar. Pak, sekali lagi, uang saya lebih dari itu. Oke, 20 miliar. Aminnya masih pelan. Pak, kurang Pak, saya lebih dari itu. Yowes, 50 miliar. Nah, kelihatan kan uang Anda nggak sampai 50 M. Kemarin ada yang kesaksian. Dia minta doa. Dia minta doa karena proyeknya mau jalan, tapi mesti dikarantina dulu untuk terima uang 65 triliun. Wow, kayak gini aja langsung bu. Dari tadi saya udah ngomong capek banget, Anda cuma diem gini aja. Seneng banget ngomong 65 triliun. Emang Pak Chandra udah pernah lihat? Belum pernah lihat ya, saya belum pernah lihat. Udah pernah punya, saya yakin mungkin besok saya punya ya. Nanti kalau saya punya Bapak Saudara, tak kasih setengah-setengah T semuanya. Ya kita ini kan ngomong kalau ya. Iya. Coba bilang amin. Anda cemburu kalau saya punya triliunan. Saya sama istri saya itu orang yang nggak bisa lihat orang susah. Kadang-kadang lihat orang susah. Kapan hari saya tuh dengar teman saya dia bilang gini, aku nggak bisa ikut doa. Saya bilang kenapa? Iya, lagi ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, soalnya HP ku rusak gitu. Saya bisa loh, langsung ambil handphone saya nggak mikir 2-3 kali, saya bilang, ini pakai N, saya bilang gitu. Lalu dia senang, saya yang senang Bapak Ibu Saudara ya. Istri saya bilang begini, loh terus kamu? Oh iya, saya bilang gitu. Ya sudah, tapi pada akhirnya juga Tuhan berkati saya kok.
Satu waktu saya itu datang, saya itu lagi sementara pelayanan. Saya sementara pelayanan, saya sementara khotbah. Memang ini handphone kadang jadi iblis memang ya. Tahu-tahu ada WA pop up. Masuk twing gitu Bapak Saudara. Tapi saya yakin itu bukan setan ya, itu dari Tuhan. Cuma mungkin tidak langsung dibuka saat itu. Lalu dia bilang di WA itu teman saya, dia bilang gini, saya kecelakaan. Dia bilang gitu. Sama anak saya. Akhirnya saya bilang, saya nggak balas, masa saya sementara khotbah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya minta tak balas WA. Kan nggak mungkin ya. Akhirnya saya tunggu selesai ibadah, rupanya istri saya juga dengar cerita berita itu. Lalu akhirnya istri saya bilang gini, kamu nggak mau tak ke rumah temanmu itu? Saya bilang, wah oke lah, ayo lah. Saya bilang, karena saya habis pelayanan ya puji Tuhan, Tuhan berkati saya lewat pelayanan saya pada waktu itu ya. Sudah, saya tuh kalau habis terima berkat, saya langsung kasih istri saya. Saya langsung kasih istri saya. Sudah, takut apa? Oh enggak, itu cara saya mencintai istri saya ya. Saya nggak ada, uang laki itu nggak ada saudara ya, nggak ada. Buat saya uang ini uang bangsa dan negara memang. Karena kalau istri saya bahagia, saya yakin keluarga saya bahagia. Ya, kalau istri saya senyum, saya yakin hati saya juga tersenyum ya. Bilang cie dulu. Iya. Loh Bapak, saya tuh beneran ya. Kalau istri Anda senyum Pak, biar uang Anda tinggal 2.000 sisanya Pak, Anda sukacita. Tapi coba kalau istri itu merenggut Pak, aduh Tuhan, biar uang Anda 20 miliar, aduh nggak enak seharian itu ya. Memang Pak Chandra punya 20 miliar? Nggak punya kalau segitu. Ngomongin apa ini? Oh iya teman saya. Lalu habis itu istri saya tuh, akhirnya kami ke sana. Ke ke tempat teman saya. Saya lihat gini. Istri saya ngomong duluan. Ayo ke rumah sakit gitu. Nggak bisa lihat orang kasihan tuh nggak bisa. Ayo ke rumah sakit gitu. Saya lihat istri saya begini. Oh iya ayo. Saya juga gitu ya. Lalu habis itu saya bilang gini. Ya saya ini kan tidak jualan galon Bapak Ibu Saudara ya. Saya ini kan melayani Tuhan. Jadi waktu saya bilang ayo saya juga mikir gitu ya. Ayo rumah sakit mana kan mikir kira-kira begitu. Teman saya bilang nggak usah katanya. Terus saya bilang nggak boleh, itu harus dibersihkan, itu harus periksa atau mungkin mau difoto dan sebagainya. Ayo nggak apa-apa. Sampai dia bilang nggak usah. Istri saya bilang nggak apa-apa sudah saya bayarin kata istri saya. Saya lihat istri saya, penuh kasih memang istri saya ini ya. Sudah akhirnya teman saya bilang nggak perlu. Nah, waktu kami pulang, saya tuh lihat ekor mata saya, istri saya tuh kasih berkat buat teman saya. Kalau dia kasih berkat gini, saya juga seneng lah. Seneng loh kalau punya istri itu nggak pelit. Ya bapak-bapak ya. Kok pelan Anda bilang amin? Istri saya tuh kalau sama orang lain nggak pernah pelit. Sama saya, pelitnya minta ampun. Serius, saya bilang begini, boleh transfer bayar uang galon? Istri saya bilang berapa? 67.500. Beneran, gak lama dikirim sama saya. Tak pikir kan kirim 100 sampai 150. Enggak, 67.500. Saya bilang, pelit Cak. Gitu ya. Bahasa Surabayanya keluar. Oh sama saya pelitnya minta ampun. Oh sama orang luar biasa. Awas Anda habis ini. Terus Anda salaman sama istri saya. Bu, jangan pelit ya. Uangmu lebih banyak daripada uang saya. Udah amin. Pelan cuma ibu-ibu. Ini kelihatan ibu-ibunya pelit. Anda diberkati Tuhan. Ya. Ini belum selesai ceritanya ya. Belum, ini kayaknya khotbah cuma mau ceritain ini. Nah, terus habis itu waktu pulang saya bilang sama istri saya di mobil. Mah, apa? Haus. Saya bilang gitu. Belum minum dari tadi. Oh, istri saya ketawa-tawa. Di rumah aja. Lalu saya bilang gini. Masalah. Minum satu botol lah, 600 mili, paling 3.500, mampir Indomaret. Istri saya bilang, aja. Perasaanku udah gak enak Pak. Saya bilang, lo kenapa sih? Cuma minum loh, siapa tahu nanti kalau ada buah atau apa ya, belilah sekalian. Di rumah aja. Lo kenapa? Gak apa-apa. Lo kenapa? Aku haus, saya bilang gitu. Istri saya bilang gini, uangnya udah tak kasih semua. Saya mendelik Pak Bu, bukan karena pelit, bukan. Maksudnya, ya mbok sisa 50.000 suamimu mau beli minum. Iya kan? Istri saya bilang, sudah tak kasih semua. Wah itu saya natapnya tuh antara kasih dengan jengkel gitu ya. Minta ampun gitu ya. Itu luar biasa. Tapi lebih baik saya dapat istri yang begini daripada yang pelit ya Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu yang pelit jangan bilang amin. Harusnya bilang amin Anda semua dong. Lu nggak ada. Serem. Saya yakin ibu-ibu di sini nggak ada yang pelit. Pak, kami tidak pelit. Kami hanya menata keuangan. Siap Bu?
Yohanes 5 ayat 6. Saya sampai lupa saya mau khotbah apa. Yohanes 5 ayat 6. Firman Tuhan bilang gini, pertanyaan Yesus, apa? Maukah engkau sembuh? Jadi gimana Pak pemulihan itu terjadi? Yang pertama, pemulihan itu dimulai dari kemauan untuk berubah. Orang-orang yang dipulihkan Tuhan adalah orang-orang yang mau, bukan mereka yang bisa. Karena banyak dari Anda dan saya yang bisa. Ada orang kan kalau lihat orang kasihan, dia bilang begitu, kok sakno yo. Aduh sakno, aduh susah uripe sakno. Dunia nggak butuh saknomu Bapak Ibu Saudara. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Saya bilang sama istri saya, kalau misalnya kami besok jemaat sakit, pulang-pulangnya istri saya bilang gini sama saya, kalau besok jemaat, itu ya cuma didoakno. Semua orang bisa doakno, katanya. Saya bilang, lah terus, kalau besok jemaat didoakno, ya diamplopi. Kata istri saya gitu. Tepuk tangan buat istri saya. Saya sih bisa, tapi belum tentu mau. Nah pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa atau mau? Kalau jawaban, Cak. Anda bisa atau mau? Yes. Nggak perlu bisa kok Bapak Ibu Saudara. Tetapi paling tidak engkau mau. Anda pernah punya kepikiran enggak? Anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dia ikut sama Tuhan Yesus. Anda pernah lihat dari sudut pandang dia enggak? Sementara dia lagi diam-diam. Terus tahu-tahu Yesus dan timnya butuh makanan. Lalu tahu-tahu itu anak nawarkan diri loh. Dia nggak bilang begini, ini tak kasih semua tapi satu tak ambil ya. Nggak ada di firman Tuhan. Firman Tuhan menulis bahwa anak itu membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan yang saya tahu semuanya diberikan kepada Yesus dan timnya. Anda perhatikan baik, dia mungkin bukan anak yang kaya. Dia mungkin bukan anak yang bisa, yang mampu. Tetapi dia adalah anak yang mau. Hanya karena 5 roti dan 2 ikannya, hari ini kisahnya diingat sama kita semua. Anda perhatikan baik dahsyatnya orang yang punya hati. Makanya hati yang mau, willingness itu loh penting Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita cuma sampai di bisa, tetapi Anda juga tidak mau, maka kita tidak akan pernah melakukan apa-apa untuk sekitar kita. Tapi kalau kita belajar untuk bergerak, kita belajar untuk mau, maka pemulihan terjadi atas hidup kita. Anda bilang Tuhan, kapan Tuhan pulihkan ekonomi saya? Anda saja tidak pernah berkorban buat Tuhan. Anda bilang Tuhan, kapan finansial saya diberkati Tuhan? Saya kok rasanya kelilit utang di kanan di kiri. Belajarlah kembalikan milik Tuhan. Nggak ada amin. Belajarlah untuk berkorban. Tuhan tidak butuh uang Anda dan saya Pak Bu. Dia punya segala sesuatunya. Tetapi dari willingness, kemauan Anda, di situ Tuhan akan melihat bahwa dia adalah bibit yang dapat dipercaya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda berikan hidup Anda Tuhan, orang Kristen mah cuma pintar nyanyi. Tapi saya yakin ini cuma orang Kristen di luar sana. Kalau di dalam sini enggak cuma pintar nyanyi, bisa melakukan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Yang paling kecil ada di tangan Anda, tetapi jammu jam 200 juta. Karena yang Tuhan pulihkan adalah bukan mereka yang bisa. Tetapi yang Tuhan pulihkan adalah mereka yang mau. Ada banyak orang-orang yang mau yang butuh pemulihan Pak Bu. Dan saya yakin orang-orang itu ada di tempat ini. Ada orang-orang yang mau dipulihkan dan ada orang-orang yang punya willingness di dalam hati Anda. Kemauan di dalam hati Anda. Saya pelayanan penjara 1 bulan bisa 2, bisa 3. Pernah saya sampai 6 kali pelayanan penjara. Yang saya diundang Bapak Saudara oleh sebuah perusahaan dan ada yang selalu menemani saya, suami dan istri. Mereka tidak ngapa-ngapain setiap kali pelayanan. Anda tahu mereka harus siapkan makanan, mereka harus nyetir kalau cuma di Polda mungkin atau cuma di Lapas Sidoarjo masih enak. Tapi mereka harus nyetir sampai di Pamekasan 3 jam Pak Bu. Mereka harus nyetir sampai di Tulung Agung dan sebagainya. Dan Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mereka hanya antar saya, temani saya dan mereka tidak melayani seperti yang kita lihat. Mereka tidak bawa firman, mereka tidak pimpin pujian. Mereka betul-betul dalam tanda kutip hanya jadi sopir dan pengantar. Tetapi itu mereka lakukan selama 13, 14, 15 tahun sampai hari ini. Saya bilang, Pak, kalau nggak ada willingness dalam hatimu, dalam hidupmu, maka engkau nggak akan pernah bisa jalani pelayananmu sampai hari ini.
Dia bilang, Pak, saya sudah 14 tahun sampai hari ini. Dia nyetir mobilnya dan dengan bangga dia bilang gini, Bapak tahu mobil ini adalah berkat hasil dari saya melayani Tuhan. Dia bilang kayak gitu. Tahu-tahu ada orang datang sama saya. Dia bilang, Pak, saya mau berkati kamu mobil. Dia nggak pelayanan apa-apa, dia nggak khotbah, dia nggak main musik. Nggak bisa. Tetapi Anda tahu karena dia punya kemauan. Dia berkorban. Maka Tuhan berkati dia dengan cara yang dahsyat. Tepuk tangannya mana buat Tuhan Yesus? Saya terberkati sama sosok ini. Saya sangat diberkati. Oleh karena itu orang-orang yang diberkati Tuhan adalah mereka yang punya willingness. Mereka yang punya kemauan. Karena yang bisa banyak. Tetapi yang mau itu tidak banyak. Nah saya berdoa Anda yang ada di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang mau. Gak cukup Tuhan. Berkorban buat Tuhan tidak tentang cukup. Gak cukup Pak Bu. Berkorban buat Tuhan adalah tentang apa? Anda mau. Pak, saya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa singer. Nanti Tuhan yang bikin Anda bisa singer. Tetapi ketika engkau ditawari untuk melayani Tuhan, yang pertama kali engkau harus katakan adalah saya mau. Makanya Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Apa-apaan? 38 tahun firman Tuhan bilang Yesus tahu keadaannya. Tetapi kenapa harus pertanyaan itu yang keluar untuk orang lumpuh ini? 38 tahun dia tunggu. Tentunya mau Tuhan, aku mau. Tetapi kenapa Yesus harus tanya, maukah engkau sembuh? Anda akan temukan jawabannya nanti di akhir. Kok bisa? Ketika Tuhan Yesus ucapkan kalimat-kalimat kesembuhan, maka apa yang dilakukan? Dia nggak bilang gini, itu sembuh tak? Enggak. Tapi firman Tuhan menulis, dia bangun, dia angkat tilam, dan dia berjalan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia nggak coba-coba, lalu lumpuh terus habis sudah, ini kira-kira, bisa nggak? Sikilku bisa nggak? Enggak. Firman Tuhan menulis, dia langsung bangun, dia angkat tilam, dan apa? Dan dia sembuh, dia berjalan. Dahsyat Pak Bu. Oleh karena itu malam hari ini, jadilah orang-orang yang mau, dan Tuhan akan pulihkan itu. Saya undang pemain musik. Poin yang kedua, Yohanes 5 ayat yang ke-7. Maju. Yohanes 5 ayat yang ke-7. Yohanes 5 ayat yang ke-7. Yesus sedang mengubah orang yang bisa ini menjadi orang yang mau. Dan ayat yang ke-7 bilang begini, jawab orang sakit itu kepadanya. Apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku apa? Aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Pak, Bu, ayat yang ke-6, perhatikan baik. Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Tetapi jawaban orang ini apa Tuhan? Enggak ada satu orang pun yang gini, no. Yesus cuma tanya, kamu mau sembuh nggak? Harusnya jawabannya apa? Mau. Tetapi ini orang jawabnya sampai satu ayat. Apa yang Anda mau dapat? Perhatikan baik, pemulihan itu dapat terhambat oleh pola pikirmu yang lama. Kalau Anda berpikir gini, wah nggak bisa. Dulu aja susahku nggak segini. Aku udah pontang-panting. Wah ini kok kayaknya hancur nih aku nih. Pola pikirmu yang lama akan menghancurkan rencana Allah di dalam kehidupan Anda, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, milikilah pikiran Kristus. Karena hanya pikiran Kristus yang akan mampu mengeluarkan Anda dari penjara kehidupan Anda. Tanpa pikiran Kristus, engkau hanya akan terpenjara di dalam pola pikir yang lama. Kalau murid-murid Yesus yang nelayan itu, mereka berpikir hanya pada pengalamannya mereka selama ini, maka ketika Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di sisi yang lain, maka murid-murid itu tidak akan pernah melakukannya dan tidak akan pernah menerima mujizat Tuhan. Tetapi kenapa mereka menerima mujizat Tuhan? Mereka melihat mujizat Tuhan. Bahkan firman Tuhan menulis perahu itu hampir tenggelam. Karena banyaknya ikan yang ada di jala mereka. Anda tahu kenapa? Karena mereka mau. Karena apa? Karena mereka tidak menyandarkan hidup mereka kepada pengalaman dan apa yang mereka pelajari di waktu yang lama. Oleh karena itu, ketika orang lumpuh ini ditanya Yesus, kamu mau sembuh enggak? Makanya dia bilang gini, Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku. Yang dia ingat adalah hal yang lalu-lalu. Yang dia ingat adalah hal-hal yang dulu-dulu. Biasanya ketika
itu bergoncang, tidak ada yang turunkan aku. No, orang lumpuh. Aku hanya bertanya kamu mau sembuh atau enggak. Cukup itu. Aku tidak butuh masa lalumu. Aku tidak butuh pengalamanmu. Aku hanya butuh engkau percaya bahwa aku dapat memulihkan engkau. Ada satu pujian bilang, tak peduli. Betul? Masa lalu engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan. Apapun masa lalu Anda, Bapak Ibu Saudara, Anda tidak bisa terperangkap di sana. Sebab masa lalumu tidak akan pernah jadi jawaban buat hidup. Tetapi ketika hari ini kita mulai mengambil satu step awal, bahwa saya mau melihat Yesus. Saya nggak mau lihat pengalaman saya. Karena keberhasilanmu tidak ditentukan oleh pengalamanmu. Keberhasilanmu ditentukan oleh penyertaan Allah yang tinggal dalam hidupmu. Sama seperti firman Tuhan menulis tentang Yusuf. Bahwa Yusuf itu diberkati, disertai Tuhan. Oleh karena itu Anda lihat, ketika dia ada di rumah Potifar, dia menjadi orang yang nomor satu. Ketika dia ada di penjara, dia menjadi orang nomor satu. Dan ketika dia ada di pemerintahan, dia menjadi orang nomor dua setelah raja. Gak bisa digantikan rajanya. Anda perhatikan. Yusuf bukan orang yang berpengalaman. Dia hanyalah seseorang yang punya integritas. Dia hanyalah seseorang yang punya kemauan. Dia hanyalah seseorang yang mau untuk dipakai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan menulis, maka Allah memakai Yusuf. Seberapa banyak Anda yang ingin dipulihkan malam hari ini? Anda boleh angkat tangan. Saya tidak tahu apa doamu. Saya tidak tahu apa harapanmu. Yang saya tahu, saya punya Allah yang memulihkan orang yang mau. Saya punya Tuhan yang memulihkan kita ketika kita tidak melihat lagi masa lalu. Iblis ada di masa lalu, tetapi Tuhan ada di masa depan. Oleh karena itu iblis selalu bilang setiap kali Anda mau berbuat benar, hey, kenapa harus bikin itu? Kamu tidak akan bisa, lihat dulu dong. Rusak kamu, hancur kamu. Dia selalu ada di masa lalu. Dia pakai masa lalu kita untuk hancurkan kita. Ketika kita mengaminkannya, maka kita hancur bersama dengan iblis. Tapi ayo coba sekarang hari ini kita lihat ke depan. Seperti sebuah pujian yang sangat memberkati saya mengatakan bahwa I not fear about tomorrow. Saya tidak takut akan hari esok. Sebab aku tahu engkau sudah ada di sana. Ini pujian kesukaan istri saya. Dia berusaha kenalkan sama saya. Sama ketika saya dengar pujian ini. Saya bilang, wow. You have your own past. Me too. Saya punya kehidupan yang lalu. Anda punya kehidupan yang lalu. Setiap kita punya kehidupan yang lalu. Tetapi Anda tidak diperbolehkan untuk hidup dengan kehidupan yang lalu. Kenapa? Sebab Tuhan sedang menunggu dengan keberhasilan di depan sana. Dia mau memulihkan Anda loh Pak Bu. Kalau hari ini kalau Anda tidak mengalami pemulihan, itu salah Anda. Kenapa? Sebab Tuhan mau engkau pulih. Pertanyaannya pada malam hari ini, maukah engkau sembuh? Yang mau bilang amin. Saya berdoa firman Tuhan ini memberkati kita semua. Karena ada banyak orang-orang yang bisa tetapi mereka tidak mau. Beberapa waktu yang lalu saya jalan-jalan di PTC. Saya ketemu dengan teman SMA saya. 2 orang. Lalu mereka tanya gini sama saya. Mereka tidak tahu saya hari ini hamba Tuhan. Mereka bilang, "Loh, kamu sekarang kerja apa?" Saya bilang sama mereka, saya pendeta. Oh pendeta? Iya. Oh kamu pendeta? Saya bilang iya, saya pendeta. Waktu saya jawab seperti itu, tiba-tiba saya teringat, saya tidak pernah punya mimpi jadi pendeta.
Ketika orang tanya sama saya cita-citamu apa, saya tidak pernah jawab pendeta. Bahkan waktu SMA saya tidak pernah berpikir saya akan jadi hamba Tuhan. Bahkan Tuhan berikan kepercayaan untuk menggembalakan sidang. Saya tidak pernah membayangkan itu. Tapi ada sampai di satu titik. Ketika saya menyerahkan diri saya sama Tuhan. Saya bisa jadi orang dengan profesi lain. Saya bisa bekerja. Saya bisa mungkin jadi seorang pengusaha. Saya bisa pilih untuk jadi apapun. Selesai saya kuliah. Ada banyak perusahaan kontak saya. Saya pun, tapi dengan cara Tuhan dalam kehidupan saya panjang, Bapak Saudara. Sampai pada akhirnya saya bilang sama Tuhan, yes Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah berpikir bahwa Tuhan akan membawa saya sampai hari ini dengan kehidupan saya. Tetapi kalau hari ini saya berdiri, saya duduk, saya sama istri saya bilang, Tuhan, ternyata Tuhan yang hidupkan saya sampai hari ini. Menjadi seorang hamba Tuhan memang bukan cita-cita saya. Tetapi bagi saya, menjadi seorang hamba Tuhan adalah kehormatan bagi saya. Terima kasih Tuhan sudah pilih saya. Dan ini saya, sampai hari saya bilang, saya mau untuk terus melayani Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, Tuhan tanya Anda, apakah engkau mau? Kalau engkau mau, engkau pasti siap untuk dipulihkan. Diberkatilah engkau semua Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah. Orang-orang yang diberkati Tuhan, mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saya beritahu faktanya Pak Bu. Yesus datang kepada orang 38 tahun lumpuh. Dan dia bertanya kepada orang itu, di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus tahu keadaan orang ini. Dan Tuhan Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Aneh. Yesus tahu tetapi Yesus masih bertanya. Anda harus tahu Bapak Ibu Saudara, bahkan di akhir cerita ini, Yesus juga pada akhirnya sembuhkan orang ini. Anda harus tahu Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin orang ini gak menjawab, Yesus punya satu kerinduan untuk melihat dia dapat berjalan lagi dengan kakinya. Walaupun orang ini gak menjawab, Yesus mau untuk melihat orang ini dapat seperti orang-orang lain. Dia sehat, dia dapat berlari, dia dapat berjalan. Itu yang Yesus mau. Tetapi kenapa Yesus mau tanya sama nih orang, apakah kamu mau untuk sembuh? Karena kemauan Anda dan saya mampu melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kesembuhan. Keputusanmu untuk mau, itu mampu untuk melindungi hidupmu. Jadi engkau tidak hanya pulih,
Tetapi pulihmu itu bertahan sampai selama-lamanya. Engkau tidak menjadi orang yang pulih hari Minggu dan jatuh lagi di hari Selasa. Oleh karena itu Yesus perlu tanya, kamu mau sembuh? Jadi kalau hari ini firman Tuhan bertanya kepada Anda, apakah engkau mau pulih? Jawab sama Tuhan, aku mau Tuhan. Bukan karena Yesus tidak tahu engkau mau. Dia tahu keadaanmu, firman Tuhan sudah tulis. Tetapi dia mau pemulihanmu itu bertahan. Karena dia nggak mau lihat anaknya susah. Dia tidak mau lihat engkau susah. Dia mau engkau bahagia. Dia mau engkau diberkati. Mungkin ada orang-orang, apa uangku udah banyak, aku sehat Pak. Uangku udah banyak, Tuhan mau kasih yang lebih daripada apa yang kau punya hari ini. Aku sehat Pak, Tuhan mau sehatmu itu terus. Tetapi dia butuh jawabanmu. I want. Aku mau. Jadi malam hari ini, saya berdoa, gak ada mulut yang diam. Semuanya bilang sama Tuhan, aku mau. Aku mau pulih. Aku mau berkorban. Aku mau dipakai. Aku mau hidup dalam panggilan Allah. Supaya berkat-Mu terhadapku bertahan sampai Engkau datang. Oleh karena itu engkau orang-orang Kristen dapat bilang, Kau tunjukkan kasih setia, Kau sampai satu titik Anda bisa bilang, Kau setia, Kau apa kata-katanya? Dulu, sekarang, dan selalu. Tuhan mau engkau menikmati kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan. Saya undang kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau lihat Bapa, Kau setia. Tubuh dan darah Tuhan juga adalah bukti kesetiaan Tuhan. Firman Tuhan bilang bagi siapa yang percaya dia tidak binasa. Artinya bagi siapa yang mau dia tidak binasa. Oleh karena itu mari angkat tubuh dan darahmu. Ada yang belum dapat tubuh dan darah Tuhan? Anda boleh lambaikan tangan. Semuanya sudah dapat. Mari angkat tubuh Tuhan dengan tangan kananmu lebih tinggi di atas kepala. Dan perhatikan baik firman Tuhan. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Dan sama-sama kita akan ucapkan haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengangkat tubuh Tuhan sebagai tanda bahwa kami sudah hidup merdeka dari kekecewaan. Kami tidak lagi sakit hati dan kami tidak mau pelihara akar pahit. Sebab Engkau jauh lebih indah dari apapun yang sudah mengecewakan kami. Kami mau bebas dari itu semua sehingga kami hidup di dalam kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Kami makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan, haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala. Angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Kami minum darah Tuhan Yesus.
Karena kami tahu darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap sakit kami. Setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Setiap kami yang lemah sudah Tuhan kuatkan. Aku berdoa bagi setiap pembuluh darah dan saraf-saraf yang ada. Aku berdoa bagi setiap organ-organ tubuh dan 19 organ pencernaan yang kami miliki. Aku berdoa bagi setiap panca indera kami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku berdoa semuanya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit. Aku percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkannya dan menebusnya di atas kayu salib. Kami minum darah Tuhan Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan, haleluya. Mari tutup mata Anda Bapak Ibu Saudara. Saya kasih 2 menit kita bilang terima kasih sama Tuhan. Mungkin ini waktu-waktu Anda bisa dengar suara Tuhan. Tuhan sedang ajak Anda. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Jawab keras-keras, bilang mau. Jawab keras-keras, aku mau Tuhan. Kami mau. Malam hari ini, suami, istri, dan anak, engkau yang datang bersama keluargamu, pegang tangan. Engkau yang datang sendirian, tangan kiri pegang dadamu, tangan kanan angkat tanganmu. Gak ada satupun yang gak dipulihkan. Karena saya berdoa, saya rindu engkau pulih. Atas apapun yang engkau doakan dan kumpulkan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat dengan harapan hanya kepada Tuhan. Terimalah pemulihan daripada Tuhan. Terimalah kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Itu tidak terjadi besok. Itu terjadi hari ini, saat ini. Terima kasih Tuhan. Terus angkat tanganmu. Katakan pada Tuhan, aku mau, aku mau, aku mau, aku mau. Sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya rala-bala-bala dasik, ya rala-bala-bala datang. Ya marala-bala-bala-bala dasik, ya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Ya rala-bala-bala-bala-bala-bala dasik, ya marala-bala-bala. Aku berkatakan berkat bagi setiap umat-umatmu yang mengangkat tangannya. Supaya berkat yang daripada Tuhan, berkat yang daripada sorga tercurah malam hari ini. Setiap mereka yang membutuhkan pemulihan, Tuhan lepaskan. Apa yang kami ikat di sorga akan terikat di bumi. Yang kami lepaskan akan terlepas. Oleh karena itu malam hari ini, berkat Tuhan aku lepaskan untuk hidupmu. Pemulihan daripada Tuhan untuk hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tangan-tangan terangkat, Tuhan lihat engkau berkati. Setiap hati-hati yang punya willingness, kerinduan dan kemauan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia dan mulia dulu sekarang. Kau tunjukkan kasih setiamu dan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau setia, dan kau setia, sama-sama katakan beta di MCC. Bakal setia. Kami menyembah Raja di atas segala raja. Engkau sendiri yang katakan kepada kami, panggil aku Bapa. Oleh karena itu kami percaya kami sudah ada di dalam berkat Bapa dalam hidup kami. Aku berdoa sekali lagi Tuhan buat umat-umatmu. Biar mereka tinggal di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Kami mengangkat tangan kami berdoa bagi gembala kami, berdoa bagi Ibu Pendeta Linda Leo. Tuhan, ini doa kami, biar kesehatan dan kekuatan terus Tuhan limpahkan. Kami mau melihat hamba-Mu ini terus sehat, kami mau melihat hamba-Mu ini terus berbahagia di dalam panjang umurnya. Kami mau terus melihat hamba-Mu ini hidup di dalam berkat Tuhan. Mampukan dengan segala kepercayaan yang tidak mudah, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan hamba-Mu cakap dan mampu menanggungnya. Terima kasih untuk hati yang mau yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, sehingga sampai hari ini ia terus mau menggembalakan kami Tuhan Yesus, domba-domba-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur bagi anak-anaknya, bagi seluruh cucu-cucunya, bahkan seluruh keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan Bethany MCC yang menjadi bait Allah di tempat ini. Kami berdoa biar tempat ini selalu ada hadirat Allah. Tuhan memberkati gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bila kami sebentar akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, ajar kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama, katakan. Tuhan berkati Bethany MCC, tos kanan kiri mau katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Persembahan dapat dijalankan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan ucapan syukur, baik juga persepuluhan di bulan yang baru ini, di minggu pertama. Saya persilahkan, selamat memberi yang terbaik, dan sambil itu kita akan menyimak beberapa video untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citrale, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam 10:30 siang dan jam 5:30 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Merayakan bertambahnya usia kalian. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biar kami bisa melewati berkat Tuhan. Dan kami berharap Tuhan mendengarkan hadiah Engkau untuk ke depannya Tuhan. Semakin Tuhan teguhkan dan kuatkan iman. Amin. Dalam melayani Engkau Tuhan. Menjadi Foto. Video. Suami istri. Ci, sini Ci. Tiup lilinnya. Oh iya, boleh tepuk tangan. Kalau mau tepuk tangan silakan Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Tepuk tangannya atau ragu-ragu dulu. Oke, jadi tadi itu Bapak Ibu ada video seputar informasi kegiatan gereja kita. Dan juga tadi video yang terakhir itu merupakan sedikit dokumentasi dari field trip CCF ya di gereja ini. Jadi Bapak Ibu, mari untuk selalu dan senantiasa setia bergabunglah di ibadah CCF ini. Jika Bapak Ibu sudah lama tidak bergabung, silahkan tanyakan, mungkin sudah ada informasi yang berubah, tanyakan ke rekannya, teman sahabat, atau bisa nanti sepulang ini menghampiri rekan pelayan kita di belakang nanti di depan pintu keluar ya. Yang baru mau bergabung juga boleh sekali Bapak Ibu ya. Dan selain CCF ada doa malam, Bapak Ibu bisa bersama dengan keluarga di tempat ini. Setiap hari Kamis malam ya, bergabung di doa malam di tempat ini. Dan minggu depan mari kita bersama kembali di tempat ini juga untuk beribadah. Kita setia untuk melayani Tuhan dalam peribadahan kita. Nah Bapak Ibu, spesial untuk yang hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, bagi yang berulang tahun di bulan April, saya persilahkan untuk maju ke depan. Tidak usah malu-malu, kita akan doakan. Siapa ada boleh angkat tangannya dari tanggal 1 April sampai dengan 30 atau 31 April itu ya. Monggo, silakan. Ada? Boleh? Ada nggak? Angkat tangan dulu kalau ada, mana? Gak usah malu-malu Bapak Ibu, ini jangan-jangan malu gitu. Ada nggak? Gak ada ya? Coba di sebelah sana gitu. Gak ada? Ya sudahlah ya. Kalau tidak ada yang mau mengaku mungkin ya. Tidak apa-apa. Kita sama-sama bawa pulang berkat Tuhan yang sama. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik,
Mari buka kedua tangan kita. Shalom, shalom. Diberkatilah kau sekarang. Terima berkat Tuhan. Oh, berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi, kebutuhan mereka cukupkan, harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya Pastor Chandra Jeffer yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami, hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.